Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafanamiku. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat sambal goreng kentang ati ampela. Selengkapnya ya teman-teman, gimana cara ngebuat sambal goreng kentang ati ampelaknya ini, dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 10 pasang ati ampela. Nah, untuk ati ampelanya ini sebelumnya udah aku bersihkan ya teman-teman. Aku bersihkan, aku buang kotorannya. Dan pastinya juga untuk ati ampelanya ini udah aku cuci bersih. Kemudian aku gunakan juga sebanyak setengah kilogram kentang. Nah, untuk kentangnya ini sebelumnya udah aku kupas. Kemudian untuk kentangnya ini yaitu aku potong-potong kecil berbentuk dadu seperti ini ya teman-teman. Tentunya untuk potongan kentangnya ini yaitu kita bisa sesuaikan aja dengan selera kita semuanya. Kemudian untuk bumbunya yaitu aku gunakan di sini sebanyak 10 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 3 biji kemiri, 1 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok makan gula merah, 65 ml santan kemasan, 2 papan petai, dan aku gunakan juga sebanyak 100 gram cabai merah. Nah, untuk cabenya ini yaitu aku campur ya teman-teman, yaitu ada cabai keriting merah dan juga ada cabai merah besar. Atau untuk cabenya ini yaitu kita bisa sesuaikan aja dengan selera kita semuanya. Selanjutnya yaitu kita bisa rebus terlebih dahulu ati ampelanya ya teman-teman. Kita bisa rebus sampai ati ampelanya ini sedikit mengeras. Atau kita bisa rebus ati ampelanya ini yaitu kurang lebih selama 5 menit. Nah, ini ya teman-teman, setelah tadi ati ampelanya ini udah kita rebus kurang lebih selama 5 menit. Ini untuk ati ampelanya udah terlihat sedikit mengeras, udah matang. Nah, untuk selanjutnya ati ampelanya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan nanti setelah ati ampelanya ini udah nggak panas lagi, yaitu kita bisa potong-potong menjadi lebih kecil. Nah, untuk ati ampelanya ini yaitu kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa goreng terlebih dahulu kentangnya ya teman-teman. Kita bisa goreng sampai kentangnya ini matang, sampai sedikit kering ataupun juga sampai kentangnya ini warnanya berubah sedikit kecoklatan. Nah, untuk ngegoreng kentangnya ini yaitu kita gunakan api yang sedikit besar, nggak apa-apa ya teman-teman, biar kentangnya ini lebih cepat matang. Nah, ini ya teman-teman, untuk kentangnya udah terlihat matang, udah sedikit kering, warnanya juga udah berubah sedikit kecoklatan. Untuk selanjutnya kentangnya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa goreng juga ati ampela yang tadi udah kita rebus ya teman-teman. Kita bisa goreng sampai ati ampelanya ini benar-benar matang, sampai sedikit kering ataupun juga sampai warnanya ini berubah sedikit kecoklatan. Nah, ini ya teman-teman, untuk ati ampelanya udah terlihat matang, udah sedikit kering, warnanya juga udah berubah sedikit kecoklatan. Untuk selanjutnya ati ampelanya ini yaitu kita bisa langsung angkat.
kita angkat dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngehalusin bumbu-bumbunya ya teman-teman. Yaitu kita bisa masukkan bawang putihnya, masukkan juga bawang merah, kemiri dan juga cabenya. Tambahkan juga dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman, biar nanti bumbu-bumbunya ini hasilnya lebih halus. Oke, ini kita haluskan ya teman-teman. Kita bisa haluskan sampai semua bumbu-bumbunya ini halus. Nah, ini ya teman-teman, untuk bumbu-bumbunya udah halus. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa tumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita haluskan. Nah, untuk menumis bumbunya ini yaitu kita nggak perlu lagi tambahkan minyak goreng ya teman-teman, karena tadi saat kita ngehalusin bumbunya kita udah tambahkan minyak goreng. Kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum. Kita tumis dengan api yang sedang aja, tentunya sambil terus kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya ini nggak gosong dan juga biar matangnya ini merata. Nah, setelah bumbu-bumbunya ini udah layu ataupun juga udah harum, untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan lengkuas dan juga daun salamnya. Kita tumis lagi ya teman-teman. Kita bisa tumis lagi sampai semua bumbu-bumbunya ini benar-benar matang ataupun juga sampai lengkuas dan juga daun salamnya ini layu ataupun juga sampai harum. Nah, setelah semua bumbu-bumbunya ini udah benar-benar matang, udah layu ataupun juga udah harum, untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan kentang dan juga ati ampela yang tadi udah kita goreng ya teman-teman. Masukkan juga garam, kaldu ayam, gula merah dan juga santan kemasannya. Oke, ini kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan, kita masak. Kita bisa masak sampai bumbu-bumbunya ini benar-benar meresap ke kentang ataupun juga sampai meresap ke ati ampelanya. Kita masak terus dan jangan lupa juga untuk dites rasanya ya teman-teman. Siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang. Seperti masih kurang asin, kurang gurih ataupun juga masih kurang yang lainnya. Kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang, yaitu kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas. Nah, ini teman-teman untuk kentang dan juga ati ampelanya ini udah benar-benar matang. Bumbu-bumbunya juga udah meresap. Untuk rasanya juga udah pas, asin, manis ataupun juga gurihnya ini udah pas. Dan terakhir yaitu kita bisa masukkan petenya. Kita masukkan petenya, kita campurkan lagi ya teman-teman. Kita campurkan lagi, kita masak sebentar sampai petenya ini layu. Dan setelah itu sambal goreng kentang ati ampelannya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan kita bisa langsung sajikan. Oke, ini teman-teman sambal goreng kentang ati ampelannya yang tadi kita buat udah jadi. Dan yang pastinya untuk sambal goreng kentang ati ampelannya ini rasanya enak banget ya teman-teman. Rasanya ini enak, gurih, lezat dan juga sedikit pedas. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.